Shin Tae-yong bertemu Ratu Tisha dan Pak Sumarji rujuk dengan PSSI. Ada apa di balik pintu tertutup itu? Simak detail lengkapnya di sini. Gerald Vandenburg bakal meledak di laga perdana. Timnas U23 Indonesia dipaksa menang di ASEAN Cup 2025. Ada strategi rahasia yang siap mengejutkan Asia Tenggara. Simak fakta lengkapnya di sini. Kevin Dix ungkap detik-detik mencekam di Qatar. Usai Iran serang pangkalan AS, situasi langsung chaos. Bek Timnas Indonesia sampai tak bisa tidur semalaman. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Resmi, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dikonfirmasi gabung klub Liga Inggris. Klub ini tiba-tiba umumkan transfer mengejutkan. Apakah ini langkah besar untuk kariernya? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong bertemu Ratu Tisha dan Pak Sumarji rujuk dengan PSSI. Ada apa di balik pintu tertutup itu? Simak detail lengkapnya di sini. Ada yang sedang hangat dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sosok yang sempat meninggalkan jejak besar di Timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong, dikabarkan bertatap muka langsung dengan Ratu Tisha dan Brigjen (Purn Sumarji). Bukan dalam suasana formal konferensi pers atau rapat resmi, tapi dalam pertemuan tertutup penuh teka-teki. Sontak publik bertanya, ada apa sebenarnya? Apakah ini sinyal STY akan kembali menukangi Garuda? Momen yang tak biasa, pertemuan ini terjadi secara tiba-tiba dan tak masuk dalam agenda resmi PSSI. Namun kehadiran tiga tokoh sentral ini dalam satu ruangan membuat banyak pihak langsung berspekulasi. Ratu Tisha, sosok yang dulu membawa Shin ke Indonesia saat menjadi sekjen PSSI pada 2019, kini kembali duduk sebagai wakil ketua umum. Sementara Pak Sumarji, ketua Badan Tim Nasional (BTN), dikenal sebagai figur penentu dalam perekrutan dan pengelolaan pelatih timnas. Dengan tiga tokoh ini duduk bersama, tak sedikit yang bersuara, apakah ini hanya reuni biasa? Atau sedang disiapkan proyek rahasia? Apakah ini tanda rujuk? Sejak perpisahan Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia pada Januari 2025, hubungan antara pelatih asal Korea Selatan itu dan PSSI disebut baik-baik saja. Tak ada konflik terbuka. Namun keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya sempat disayangkan banyak fans. Apalagi di bawah arahannya, Timnas mencetak banyak pencapaian historis dari SEA Games hingga kualifikasi Piala Asia. Kini dengan pertemuan ini muncul pertanyaan besar, apakah PSSI sedang mempertimbangkan kembali untuk menarik Shin ke dalam sistem? Sumber internal menyebutkan bahwa pembahasan yang terjadi tidak sekadar nostalgia atau laporan akhir masa jabatan, tetapi berisi diskusi strategis soal pengembangan jangka panjang timnas. Tidak ada yang kebetulan dalam sepak bola. Kalau tiga orang penting ini bertemu, pasti ada agenda besar, ujar seorang pengamat sepak bola nasional. Kemungkinan yang muncul beberapa skenario pun mulai ramai dibicarakan, STY kembali sebagai pelatih timnas. Meskipun kursi pelatih saat ini diisi oleh Patrick Kluivert, beberapa pihak menyebut kemungkinan pergantian bisa terjadi jika performa menurun atau program jangka panjang membutuhkan sosok yang lebih mengenal karakter pemain lokal. Menjadi direktur teknik atau konsultan khusus. Ada juga wacana bahwa Shin tidak akan kembali sebagai pelatih utama, tetapi sebagai arsitek program pengembangan usia muda, atau bahkan penasihat khusus bagi PSSI untuk membangun sistem yang berkesinambungan dari U17 hingga senior. Kolaborasi dalam proyek Elite Pro Academy.
Proyek pembinaan pemain muda yang tengah digencarkan PSSI disebut-sebut sebagai bidang yang ingin melibatkan Shin, mengingat pengalamannya membangun timnas dari nol dalam 5 tahun terakhir. Publik bereaksi di media sosial, kabar pertemuan ini langsung jadi trending. Banyak fans yang menyuarakan harapan agar PSSI mempertimbangkan kembali untuk melibatkan STY dalam tim, mengingat konsistensinya dan pendekatan modern yang ia bawa ke sepak bola nasional. Kalau bisa kerja bareng Coach Shin lagi, kenapa tidak? Dia sudah ngerti banget karakter pemain kita, tulis salah satu netizen. Akankah ada kejutan? Untuk saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI maupun Shin Tae-yong terkait hasil pertemuan tersebut. Namun satu hal yang pasti, kemunculan Shin dalam lingkaran elite PSSI bukanlah hal biasa. Apalagi dengan Ratu Tisha dan Pak Sumarji yang dikenal tidak sembarangan dalam mengambil keputusan strategis. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari babak baru antara Shin Tae-yong dan sepak bola Indonesia? Ataukah hanya sekadar salam perpisahan yang tertunda? Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Dalam sepak bola, yang terlihat tenang bisa saja menyimpan gemuruh besar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gerald Vandenburg bakal meledak di laga perdana. Timnas U23 Indonesia dipaksa menang di ASEAN Cup 2025. Ada strategi rahasia yang siap mengejutkan Asia Tenggara. Simak fakta lengkapnya di sini. Gerald Vandenburg pimpin Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025. Ini komentarnya yang tegas dan penuh tekanan ajang ASEAN Cup U23 2025 akan menjadi panggung debut bagi Gerald Vandenburg dalam memimpin timnas U23 Indonesia. Ditunjuk pada awal tahun ini, pelatih asal Belanda tersebut kini dihadapkan pada ekspektasi tinggi yang mengiringi langkah Garuda Muda. Tentu saja, harapan besar tak lepas dari performa apik Indonesia tahun lalu. Garuda Muda sempat jadi kuda hitam yang mengejutkan di Piala Asia U23 2024 dan bahkan nyaris lolos ke Olimpiade 2024. Kini tugas Gerald jelas membuktikan bahwa Indonesia masih patut diperhitungkan sebagai kekuatan di Asia Tenggara. Gerald sendiri sangat sadar dengan tantangan yang menanti. Ia menekankan pentingnya kemenangan sebagai bekal menuju target yang lebih besar. Saya tidak berkata apa-apa tentang itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Kita harus mulai dengan menang permainan untuk mencapai final, kata Gerald Vandenburg. Pelatih berusia 61 tahun itu menegaskan bahwa kemenangan adalah harga mati sejak babak grup. Menurutnya, hanya dengan mengoleksi poin penuh, mentalitas tim bisa terasah dan peluang melaju semakin terbuka. Dan jika kita tidak menang, kita akan keluar. Jadi semua orang bisa berkata, saya sudah bermain banyak permainan sebelumnya. Tapi jika kita kalah, kita akan keluar. Jadi kita harus menang setiap permainan, tegasnya. Gerald juga memilih untuk tidak terlalu fokus pada siapa lawan yang akan dihadapi nanti. Bagi dia, persiapan internal tim jauh lebih penting dibanding sekadar mengkhawatirkan opini publik atau lawan tangguh. Saya tidak peduli dengan siapa yang kita mainkan. Jika kita kalah, kita akan keluar. Jadi, fokus harus di sana. Dan semua orang akan berkata, tapi saya tidak peduli. Karena saya harus bersiap-siap dengan tim saya sendiri, tutupnya. Apa pendapat kamu soal pernyataan tegas Vandenburg? Apakah Garuda Muda bisa menjawab tantangan ini? Yuk, tulis komentarmu dan bagikan prediksimu di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kevin Dix ungkap detik-detik mencekam di Qatar. Usai Iran serang pangkalan AS, situasi langsung chaos. Bek timnas Indonesia sampai tak bisa tidur semalaman. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mengaku mendengarkan ledakan langsung saat ia berada di Bandara Doha, Qatar. Seperti diketahui, saat ini situasi negara Timur Tengah sedang menegang karena adanya serangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kevin Dix membagikan kabar menegangkan saat ia tengah berada di Bandara Doha, Qatar. Ia mengungkapkan bahwa ia tengah berada di Bandara Doha, Qatar saat Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan militer milik Amerika Serikat di Qatar, Senin (23 Juni 2025) waktu setempat. Situasi ini membuat media sosial ramai karena unggahan Kevin Dix tersebut. Bek timnas Indonesia itu tak mengungkapkan secara rinci ia berada di Bandara Doha, Qatar karena hendak kembali ke Belanda atau seperti apa. Namun situasi negara Timur Tengah saat ini memang tengah menegang karena pangkalan militer milik Amerika Serikat berada di Qatar. Iran hendak membalas serangan dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu sehingga Qatar yang menjadi lokasi pangkalan militer mereka menjadi sasaran. Pasalnya diketahui Amerika Serikat sebelumnya menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Situasi ini membuat Iran melakukan balasan dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Kevin Dix mengungkapkan bahwa ia tengah berada di Qatar saat serangan balasan itu dilakukan Iran pada Selasa (24 Juni 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain Borussia Mönchengladbach tersebut mengaku mendengar langsung ledakan dari serangan tentara Iran. Teman-teman, kami berada di Doha sekarang dan baru saja mendengar ledakan dari tentara Iran, ujar Kevin Dix dalam Instagram story-nya. Dalam kesempatan ini juga, Kevin Dix mengaku akan memberikan kabar terbaru nantinya. Walaupun sampai saat ini pemain berusia 28 tahun tersebut belum juga memberikan kabar terkini. Kabar terbaru terkait kondisi Qatar memang belum diketahui. Namun dalam situasi ini bukan tak mungkin akan terjadi penundaan penerbangan. Tetapi Kevin Dix belum juga memberikan kabar terkini melalui Instagram resminya. Kami akan terus mengabari Anda, kata Kevin Dix. Sekedar informasi, mantan pemain Copenhagen tersebut memang diketahui setelah membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang pada Juni lalu tak langsung memilih kembali ke Belanda. Setelah timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni dan kontra Jepang pada 10 Juni 2025 lalu. Kevin Dix kembali ke Indonesia setelah skuad Garuda menelan kekalahan 0-6 dari Jepang di Osaka pada laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Ia memilih menghabiskan waktu dan liburan bersama keluarga di Indonesia. Bahkan Kevin Dix beberapa waktu masih terlihat belanja di Indonesia. Namun tiba-tiba ia mengunggah Instagram story yang diunggah kembali oleh salah satu fans base Halfblood_Indonesia 1. Pasalnya unggahan Kevin Dix terkait ledakan tersebut telah dihapus. Resmi, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes dikonfirmasi gabung klub Liga Inggris.
Klub ini tiba-tiba umumkan transfer mengejutkan. Apakah ini langkah besar untuk kariernya? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Klub Liga Inggris Leeds United memberi pengumuman yang bisa berdampak pada nasib kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Pada Senin dalam kurung 23 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat, Leeds United resmi mengumumkan rekrutan anyar mereka, yakni bek tengah asal Slovenia Jaka Bijol dari Udinese. Leeds United mengumumkan bahwa Jaka Bijol telah resmi bergabung dari Udinese, bunyi pernyataan resmi Leeds United di situs resmi klub. Bijol menandatangani kontrak 5 tahun bersama Leeds United. Durasi kontrak itu membuatnya akan membela The Whites hingga 2030. Dengan demikian, Bijol datang menjadi rekrutan kedua Leeds United pada bursa transfer musim panas ini setelah penyerang Lucas Mecha. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano menyebut Leeds United mengeluarkan 22 juta euro dalam kurung sekitar 416 miliar rupiah termasuk bonus untuk Bijol. Bek 26 tahun itu diharapkan dapat memperkuat lini belakang The Whites menjelang Liga Inggris 2025 hingga 2026 usai promosi dari Championship. Bek tengah berpostur 190 cm itu dikenal akan kekuatan fisik, kemampuan duel udara, dan kepemimpinannya di lapangan. Dia memulai karier seniornya di klub Slovenia Rudar Velenge sebelum bergabung dengan raksasa Rusia CSKA Moskow pada 2018. Usai dipinjamkan ke Hannover 96, Bijol pindah ke Udinese pada 2022. Selama 3 musim di Udinese, dia mencatat 95 laga, 5 gol, dan 4 assist. Seiring dengan kepindahan Bijol ke Leeds United, maka peluang Jay Itzes untuk menjadi suksesor bek asal Slovenia itu di Udinese semakin terbuka. Sebelumnya, Udinese menjadi tim yang paling serius untuk merekrut Jay Itzes dan siap membelinya dengan harga 469 miliar rupiah dari Venezia. Udinese ingin mendatangkan kapten timnas Indonesia itu sebagai pengganti dari Jaka Bijol yang kini telah resmi bergabung dengan Leeds United. Menurut laporan tutudinese.it, Udinese telah melakukan kontak secara resmi untuk pertama kalinya kepada Venezia demi Jay Itzes. Udinese mempercepat pergerakan negosiasi karena 2 klub lainnya, yakni Fiorentina dan Bologna masih berminat dengan kapten timnas Indonesia tersebut. Udinese menghubungi Venezia untuk memperkuat lini pertahanannya. Klub Friulian itu mengincar Jay Itzes kelahiran 2000, pemimpin lini pertahanan Venezia dan kapten tim nasional Indonesia. Bek itu bisa menjadi salah satu pemain kunci untuk musim depan, terutama mengingat adanya transfer pemain di lini pertahanan, tulis tutudinese.it. Itzes protagonis promosi ke Serie A bersama Venezia dan sudah diobservasi oleh pencari bakat Friulian, merupakan salah satu opsi yang paling konkret. Kontak pertama terjadi pada Maret lalu, ketika Udinese mulai terus memantau penampilannya, kata media Italia itu. Bologna dan Fiorentina juga tertarik pada pemain tersebut, tetapi keduanya belum membuat langkah resmi saat ini. Di sisi lain, Udinese disebut-sebut siap untuk mengintensifkan kontak mereka sambil juga mengevaluasi peluang lain untuk melengkapi paket pertahanan, tambahnya. Bang Jay, sapaan akrab Jay Itzes sendiri masih terikat kontrak dengan Venezia, klub yang degradasi ke Serie B hingga 30 Juni 2027 mendatang. Namun bek seharga 130,36 miliar rupiah sekaligus menjadi pemain termahal timnas Indonesia itu dikabarkan akan dijual Ilagunari. Jay Itzes sendiri telah menampilkan performa konsisten dalam 36 penampilan dan mencetak 2 gol musim lalu di semua ajang untuk Venezia. Dia sempat dilirik Juventus, Inter Milan, AC Milan, Bologna, Udinese, Fiorentina hingga Torino. Namun, Udinese nampaknya yang paling dekat untuknya.